Kita masuk bulan Juli ya, dan kita masuk satu tema yang penting dalam hidup kita. Semua tema yang Tuhan tuntun buat gerejanya, saya rasa itu penting-penting saudara. Bagus-bagus temanya.
Karena memang kita minta Tuhan menuntun kita selalu, menuntun gerejanya. Kita minta Tuhan mengajarkan kita rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia kerajaan Allah. Nah, rahasia kerajaan Allah itu ada di Alkitab. Kalau kita mau belajar ya, dan lalu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya percaya ada banyak hal yang akan kita nikmati, kita dapatkan dalam hidup ini. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Waktu kita belajar kebenaran firman, disingkapkan, dibukakan, kita percaya lalu kita lakukan. Saya percaya, karena saya juga mengalami hal tersebut. Maka saya bisa membagikan kepada saudara, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Ya, kita memang masih hidup di dunia, tapi biarlah gaya hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup, cara hidup adalah cara hidup kerajaan Allah. Amin. Ya, kita masih hidup di dunia, saudara. Tapi jangan pakai cara-cara dunia untuk hidup. Pasti sengsara, pasti menderita, sering gagal, berat. Tapi biar kita pakai cara-cara kerajaan Allah, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan yang ajaib. Nah, bulan ini kita akan sharing firman Tuhan, temanya menabur untuk menuai. Boleh ditampilkan Joshua, PowerPoint-nya. Dan sepanjang bulan kita akan belajar rahasia untuk bisa mengalami janji-janji Tuhan. Saya akan sharingkan 2 kali, minggu ini dan minggu ketiga. Minggu ketiga kita akan belajar ada 7 jenis persembahan. Kita mau belajar apa yang Tuhan sediakan, saluran-saluran apa yang luar biasa, yang benar, tanah yang subur untuk kita tabur, saudara. Dan hari ini kita mau belajar tentang arti menuai untuk menabur. Tujuannya apa? Saudara, supaya kita mengerti rahasia untuk menuai. Ya, pasti semua ingin menuai, amin. Ya, orang normal kalau ditanya ingin menuai enggak? Ingin dapat enggak janji-janji Tuhan? Kemurahan, kebaikan, berkat-berkat jasmani, rohani, pasti pengen menuai. Tapi enggak semua orang tahu rahasianya. Nah, kita pagi ini mau belajar rahasia untuk menuai. Nah, saya akan mulai dari satu klip video, silakan Joshua ditampilkan, lampunya dimatikan. Ini cuma 3 menit. Video ini adalah social eksperimen. Jadi saya sering kirim di grup warrior ya, di grup jemaat. Saya suka lihat, karena itu menggugah hati saya untuk lakukan kebaikan. Nah, video ini dibuat social eksperimen, percobaan sosial. Jadi orang ini yang bikin video ini pura-pura susah, lalu dia datengin orang-orang untuk minta bantuan. Minta uang lah, minta makanan dan sebagainya. Orang yang dia jumpai kadang-kadang banyak yang menolak. Tapi ada juga 1-2 yang mau membantu. Dan yang mau membantu dia udah siapkan hadiahnya, saudara. Dan kalau saya perhatikan, karena saya sering nonton ini di rumah, saudara. Ada account John Millionaire. Itu dia siapkan duit yang banyak. Dan biasanya begini, lucunya ya kalau saya perhatikan. Dia pura-pura susah, saya nggak punya uang, minta $1 boleh nggak buat makan gitu loh. Kalau pada orang-orang yang lewat. Yang lewat-lewat ini kebanyakan yang nolak itu, perhatiin saya, ini lucu nih. Yang nolak itu justru orang-orang berduit loh. Orang-orang yang mampu itu banyak kali nolak, nggak mau. Cuma ngelengos. Bahkan ada yang marah, kamu kerjalah, malas sekali minta-minta. Ya udah lewat. Tapi banyak orang yang susah, lagi bergumul, tiba-tiba dia datang. Ibu, saya lagi susah, bisa bantu nggak kasih $2? Orang yang lagi susah ini justru punya empati yang lebih besar dari orang-orang yang berduit, saudara. Dikasih, lalu dia tanya, kenapa kamu bantu saya? Yang susah bilang gini, saya sering berada di posisi kamu, jadi saya tahu kamu perlu, dia kasih. Dan lalu karena udah menunjukkan kebaikan hatinya, lalu dia kasih hadiah. Banyak saudara, kadang $10.000, $50.000. Nah, saya sering nonton itu. Jadi intinya begini, ternyata kita tuh kadang-kadang nggak tahu. Ini kesempatan baik untuk menolong nih dari Tuhan. Ini sebenarnya kesempatan untuk menuai. Tapi kita nggak mau nabur, kadang-kadang gitu loh. Ya, nah mari kita nonton video ini. Silakan Joshua, lampunya boleh dimatikan, 3 menit aja. Suaranya tolong. Hai,
Hi, I'm so sorry to bother you. I'm really Nah, dia struggling pura-pura right now. perlu I was just sesuatu. wondering if you had like just $1. I'm so hungry. Nah, dia minta $1, dikasih tuh. Nah, bahkan You're lebih so dari yang dia amazing. minta. Ini pengemis Honestly, I nih, just wanted to give you this as nolong well. dia. And God bless Nah, you. setelah dia Come on, kasih, thank dia you so kasih much. hadiah. Nah, dia mendapatkan langsung hasil dari taburan dia karena dia menabur, langsung menuai. Gak tahu itu berapa ratus dolar. Dia gak pernah nyangka, cuman kasih berapa dolar dia dapat kembalian dari Tuhan. Tuh, dia bersyukur sama Tuhan. Ini bicara tentang kejujuran. Itu orang pura-pura handphonenya jatuh. Ini pengemis juga ini. Tapi hatinya baik. Ini menabur kebaikan namanya. Kebaikan itu gak selalu soal uang, tapi kejujuran, integritas. Nah, langsung dapat hadiah. Justru orang-orang susah seringkali bisa bersyukur, saudara. Sampai nangis tuh. Ini juga orang susah, lagi sarapan. Excuse me, man. I am like Godok-godok really kali ya, rough right now. atau I haven't apa eaten tuh, to eat tahu all tek, day. tahu Would you by isi. any chance just have anything for me to eat? Dia tanya boleh nggak aku minta sedikit Thank untuk you so makan. much, dude. Like I'm really starving right now. Bahkan suruh duduk di sampingnya. Thank you. Karena baik hati langsung dikasih hadiah. Wow. Yeah, man. Sorry? What can I do for you? Yeah, that would be actually really good. Tuh, lihat kebaikan tuh nggak selalu cuman uang, tapi juga bisa perhatian, I just can't tenaga, seem to bantuan feed myself. dalam You reckon? bentuk lain. Itu lagi menabur Bapak Ibu, menabur kebaikan. I'm actually really full right now. One more kid. This is actually yours? Yeah. Thank you, bro. Appreciate it. Are you kidding me? Hey. Dia nggak pernah nyangka, dia bantuin, nyuapin, tapi langsung dia mendapatkan balasan. Kita perlu sering menonton hal-hal seperti ini. Saya kalau di rumah buka Facebook, sering ada begini, saya suka nonton. Dan kadang-kadang itu membuat saya terharu dan meneteskan air mata, melihat tentang kebaikan hati, justru dari orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, orang-orang yang gak mampu, saudara. Dan ketika mereka dengan tulus menolong, gak harus soal uang, kadang-kadang uang juga cuma $1, $2. Membantu, kayak tadi cuma nyuapin, terus kasih makanan, mereka tulus. Ketika ditanya, kenapa kamu bantu saya, kenapa kamu kasih saya makanan? Yang orang yang susah ini bilang, aku bisa rasain apa yang kamu rasakan. Aku cuma bisa bantu segini, dan harus dibantu. Dan kemudian atas kebaikan mereka, yang YouTuber ini memberikan uang berapa ratus, berapa ribu dolar. Dan saya selalu kirim ke Warrior banyak ya. Dan selalu ada tagline, ya, tagline-nya. Ada satu slogan yang selalu saya sampaikan, yaitu kebaikan selalu kembali kepada si pemberi. Ayo sama-sama bilang sama saya. 2, 3, kebaikan selalu kembali kepada si pemberi. Jadi apa yang kita tabur, apa saja bentuknya, taburan kita tuh gak pernah sia-sia. Selalu ada hasilnya, selalu kembali kepada kita, si pemberi. Apa saja. Mungkin kita gak nabur hari ini lalu menuai hari ini. Kalau tadi di video langsung dapat ya. Tapi percayalah,
Apa yang kita tabur? Mungkin hari ini kita besok belum dapatkan, bulan depan belum dapatkan. Tapi mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan, setiap kali kita menabur, yang kita lakukan itu tercatat dalam kerajaan Allah. Tercatat dalam kitab kehidupan. Yang memang setiap kita ada satu buku, satu kitab yang mencatat apapun yang kita lakukan. Sehingga saudara jangan pernah merasa kalau kita menabur, kalau kita menolong, kalau kita memberkati, itu sia-sia. Amin. Karena kebaikan taburan kita itu pada waktu yang paling tepat, waktunya Tuhan, itu pasti kita tuai. Jangan pernah berpikir begini, kalau aku nabur 1, nanti aku tuai 10, lalu kita punya motivasi yang salah. Nah, itu bukan kebaikan. Itu namanya sedang berjualan. Berjudi sama Tuhan. Enggak, Tuhan enggak mau. Harus punya motivasi yang benar. Amin. Motivasi yang benar yang melandaskan kita untuk melakukan kebaikan, untuk menabur, motivasinya harus benar. Kalau salah, itu bukan kebaikan. Itu bisnis. Itu namanya spekulasi. Ya, itu berdagang, saudara. Semua yang kita lakukan untuk menabur, dasarnya, motivasinya, karena kita mengasihi. Katakan karena kita mengasihi. Waktu kita mengasihi, kita memberi. Waktu kita memberi karena mengasihi, kita tidak harap kembali. Tapi pasti kembali. Karena Tuhan tidak pernah hutang sama kita. Amin? Ya? Tuhan tidak pernah hutang. Satu kali Yesus ketemu, kumpul sama murid-muridnya, sama orang banyak, saudara. Ini nanti ayatnya ada di akhir khotbah. Yesus bilang begini, waktu aku sakit, kamu gak pernah jenguk aku. Waktu aku telanjang, kamu gak kasih aku pakaian. Waktu aku haus, lapar, kamu gak kasih aku air untuk minum atau makanan untuk kumakan. Waktu aku susah, kamu gak menolong aku. Lalu orang-orang yang di hadapan berkata, Guru, Tuhan, kapan engkau telanjang? Kapan engkau sakit? Kapan engkau lapar? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang diajak bicara. Dia menunjuk kepada orang-orang yang susah, dia bilang gini, apa saja yang kau lakukan buat orang-orang yang susah ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Tapi apa saja yang tidak kau lakukan untuk mereka, engkau tidak melakukannya untuk aku. Ini perumpamaan berarti begini, waktu engkau melihat orang susah, engkau melihat orang membutuhkan, orang sakit, engkau mampu, engkau tahu, tapi engkau enggak bantu, engkau cuek. Nah, dicatat sama Tuhan. Dicatat. Nah, Tuhan sedang mengajarkan hari ini bagaimana hidup kita harus jadi berkat. Bagaimana hidup kita harus jadi terang, jadi garam, jadi teladan yang memuliakan, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, temanya menabur untuk menuai. Setiap taburan pasti ada tuaian. Seorang petani, ya, yang ingin menuai, maka dia harus menabur benih. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin menuai. Kalau saya tanya saudara, Anda ingin menuai enggak? Menuai apa Pak? Ya, menuai janji Tuhan, menuai berkat Tuhan, menuai kebaikan Tuhan. Berkat jasmani, rohani, pasti semua orang ingin menuai. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana caranya menuai. Tidak semua orang tahu rahasia untuk menuai. Ataupun, sekalipun sudah tahu, tidak semua orang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Semua orang ingin menuai sebanyak-banyaknya. Kalau ditanya, pingin nuai berapa banyak? Wah, semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Tapi saudara, tidak semua orang bersedia melakukan yang terbaik agar dapat menuai dengan maksimal. Inilah kecenderungan manusia dan bahkan juga kecenderungan banyak orang Kristen. Cuman mau enaknya aja, mau menuai, mau menikmati janji Tuhan, mau menikmati berkat-berkat yang sebanyak-banyaknya. Tapi tidak mau berusaha. Mau menuai, tapi tidak mau melakukan yang terbaik supaya bisa menuai dengan maksimal. Nah, hari ini kita mau belajar bahkan sepanjang bulan ini bagaimana kita mengerti rahasia menuai. Saudara, seorang petani yang ingin menuai, maka dia harus menabur, saudara. Amin. Ya. Seorang petani yang ingin menuai, dia harus menabur. Kalau dia menaburnya sedikit, dia menuainya sedikit juga. Kalau dia punya ladang 1 hektar, dia harus mungkin tabur benihnya 10 kilo. Karena ladangnya 1 hektar. Maka dia akan dapatkan hasil yang banyak kalau 10 kilo. Tapi kalau dia pelit, dia nggak mau, capek nabur banyak, dia tabur 1 kilo. Mungkin nggak semua ladangnya menghasilkan tuaian. Mungkin hanya 1/10. Sehingga jelas kalau dia nabur dikit, dia menuai sedikit. Tapi jika dia ingin menuai banyak, maka dia harus menabur yang banyak pula. Logika ini bisa diterima, yang ngerti bilang amin. Tapi sebaliknya, jika dia tidak menabur, maka jelas, sudah pasti, dia tidak akan menuai. Apa yang mau dituai? Gak ada benih yang ditabur. Amin. Petani, tukang kebun, petani padi. Waktu dia mau menuai padi yang banyak, dia harus menabur dulu, saudara, di awal. Sebelum dia tabur, tanahnya digemburkan, saudara. Dikasih pupuk, baru dikasih benih. Kemudian benih itu mulai bertumbuh, dirawat. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, tidak cuma tabur, tapi dikerjakan, dirawat, disiram, dijagai. Sampai pada waktunya, berapa bulan kemudian, dia menuai hasil yang banyak, saudara. Amin. Ya. Tapi logikanya kalau dia nggak mau, ngapain tabur benih? Mesti beli benihnya, habis duit. Mesti disiram lagi, ditabur, ditungguin, dia malas. Dia mau enaknya aja. Maka dia tidak akan pernah menuai, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, rahasia untuk menuai, satu saja, yaitu menabur. Ayo sama-sama sekali lagi bilang sama saya begini. Rahasia untuk menuai, semuanya yang kencang suaranya. Rahasia untuk menuai adalah menabur. Tabur dikit, tuai dikit. Tabur banyak, tuai banyak. Nggak nabur, nggak nuai. Coba lihat kiri kanan bilang gini, ngerti nggak lu bilang gitu? Ya, ngerti nggak lu bilang? Harus ngerti, amin? Ya, nggak nabur, nggak nuai. Nabur dikit, tuai dikit. Tabur banyak, tuai banyak. Pandi gedein dikit aja Pandi. Lanjut lagi ya. Nah, saudara perumpamaan, sorry. Nih, selain petani tersebut harus menabur, maka faktor lain yang harus diperhatikan. Nah ini kan pelajaran-pelajaran sekolah kita dulu logikanya. Selain petani harus menabur, faktor lain yang harus diperhatikan adalah lahannya, ladangnya atau tanahnya harus subur, saudara. Amin. Petani kalau dia tabur di atas aspal, maka tidak ada gunanya, saudara. Kalau petani tabur di atas tanah liat yang keras, tidak ada gunanya, saudara. Petani dia harus
bawa taburannya, benihnya, dan dia harus menabur di tanah, di ladang, atau di lahan yang subur. Supaya benih yang ditabur, yang ditanam itu, di ladang di tanah yang subur, itu dapat bertumbuh dan berbuah dengan maksimal. Katakan amin. Ya, jelas ini gampang sekali saudara. Nah, ada dua faktor berarti harus menabur dan menaburnya di ladang yang subur. Baru bisa menuai maksimal saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan tentang petani dan taburannya itu sama dengan kehidupan kita. Sama saudara. Logikanya sama, hukumnya sama. Realitanya sama dengan kehidupan kita di dunia ini saudara. Jika kita ingin menuai maka kita harus menabur. Dan menabung di ladang yang subur. Jika kita ingin menuai banyak, kita harus menabur yang banyak pula. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, hukum tabur tuai ini adalah hukum Tuhan dan hukum alam. Hukum Tuhan dan hukum alam. Dan ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa, saudara. Hukum Tuhan. Kamu tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Hukum alam juga bicara demikian, saudara. Kalau kamu nggak nabur, nggak dapat apa-apa. Petani, pekebun, kalau dia nggak nabur, nggak nanam benih, dia nggak akan menuai. Kehidupan kita juga, saudara. Kalau kita nggak nabur, kita nggak nuai. Saudara mungkin bisa berbantah-bantahan dengan saya dengan berkata, Pak, orang nggak percaya itu menuai banyak loh, hartanya banyak. Sukses, perusahaannya besar. Kata Bapak hukum Tuhan, hukum alam. Dia nggak nabur loh Pak. Sukses dia, pelitnya minta ampun tuh orang. Tapi kayanya minta ampun. Loh, terbantahkan? Enggak. Saya mau bilang sama saudara. Seringkali kita cuma lihat orang enak di luar saja. Bisa nggak orang nggak nabur? Dia kaya, dia nuai banyak. Bisa. Bisa. Ada banyak potensi atau kemungkinan dia datang kepada kuasa gelap. Banyak orang ke Gunung Kawi kaya, saudara. Nggak nabur. Tapi yang saya dengar juga teman-teman saya yang nggak Kristen, saudara. Teman saya nggak Kristen di Jambi. Dari agama-agama yang lain. Mereka punya prinsip juga menabur. Mereka bilang begini, kita tuh kalau terima banyak harus kasih banyak. Dan saya lihat, karena banyak nabur, gak habis-habis juga hartanya. Nah, saudara mungkin bisa berbantah sama saya, Pak itu pelitnya minta ampun. Rumahnya besar Pak, mobil mewah, perusahaan banyak. Iya, saudara pikir kalau menuai itu hanya bicara uang? Enggak. Tuaian yang Tuhan janjikan, perhatikan saya. Tuaian yang Tuhan janjikan waktu kita menabur di dalam Tuhan, tidak hanya bicara materi. Itu hanya sebagian kecil. Tapi jauh terlebih besar yang Tuhan janjikan adalah berkat-berkat rohani. Amin. Yang saudara lihat kan uangnya aja kan. Rumah besar, material kan. Materi, enggak. Itu hanya bagian kecil. Kita tidak pernah tahu. Yang Tuhan janjikan itu berkat yang ajaib. Diberkati secara materi, ya. Diberkati secara rohani, itu jauh yang Tuhan janjikan. Hidupmu bahagia, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada perlindungan, ada pengurapan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Amin. Makanya kejar hal-hal rohani dulu, bukan jasmani. Jasmani ngikutin, kalau rohani kita bagus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hukum tabur tuai ini hukum Tuhan dan hukum alam. Sama, kalau kita nabur, pasti kita menuai. Sekali lagi saudara, saya mau bilang begini. Rahasia menuai
adalah kita harus menabur dan menaburnya di ladang yang subur. Catat itu ya. Kalau mau menabur di ladang yang subur. Dan satu lagi, apa yang kita tuai tidak hanya bicara berkat materi, tapi jauh lebih dari itu adalah berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Nah, saya percaya saudara dan semua yang hadir sering dengar apa yang saya sampaikan pagi ini. Ya, tentang hukum tabur tuai. Ya. Banyak yang sudah tahu, bahkan sudah sering dengar. Tapi pagi ini saya mau bilang, masalahnya cuma satu. Banyak yang tidak mau melakukannya. Banyak yang tidak mau melakukannya. Karena menganggap menabur itu membuang-buang energi. Ingat, menabur itu juga kalau tadi menuai tidak hanya bicara soal materi, tapi jauh bicara berkat rohani dan surgawi. Menabur juga enggak cuma bicara menabur uang. Menabur bisa menabur perhatian, menabur doa, menabur tenaga, menabur waktu, saudara. Ya, ketika seseorang sedang sedih, kita dampingi dia, kita hibur dia, kita berikan waktu, mendampingi dia. Ketika dia butuh sesuatu, kita bisa kasih uang semampu kita. Ketika dia lagi lemah, kita datang, kuatkan dia. Dari rumah kita doakan dia. Itu namanya menabur, saudara. Berbuat kebaikan, jadi berkat. Nah, seringkali orang berkata, ngapain nabur? Capek lah ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin uang, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang gak mau melakukan ini, berprinsip bahwa menabur itu sia-sia. Makanya saya bilang di gereja banyak yang udah tahu nih rahasia ini. Tapi banyak yang gak mau melakukannya karena menganggap semua yang dilakukan untuk menabur itu sia-sia. Padahal di atas tadi kita tahu, kalau kita menabur, pasti kita menuai. Hanya waktunya saja Tuhan yang tentukan. Amin. Kalau kita menentukan waktunya, itu bukan menabur. Namanya berdagang sama Tuhan. Tuhan tidak mau. Kalau kita nabur itu gini loh, aku rela. Nih, aku kasih. Aku tidak harap kembali. Tapi pasti Tuhan kembalikan. Amin. Dari kita tidak boleh harap kembali. Karena waktu kita berharap kembali, lalu kita menentukan, mudah-mudahan seminggu lagi balik nih. Itu berdagang sama Tuhan. Tidak bisa, itu motivasi salah. Ya. Nah, banyak orang tidak mau menabur karena menganggap apa yang dilakukan itu sia-sia. Saya mau bilang sekali lagi, kalau kita menabur dengan tulus, maka tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan mencatat apa yang kita lakukan. Amin. Ya. Saya mau khotbah 1 jam nih. Biar jelas. Saya cerita sedikit ya. Supaya saudara lebih dikuatkan. Waktu saya gabung di gereja lama 2006. Saya yang menginisiasi, memulai komsel, di gereja itu. Saya ajak orang-orang kumpul. Waktu itu kami tinggal di restoran di Bukit Senyum. Banyak yang kumpul. Dan saya tidak pernah tahu orang-orang yang kumpul ini masalahnya apa. Saya tidak pernah juga mau tahu kerjaan apa. Pokoknya ketemu Pak, ikut yuk. Ngapain? Komsel. Datang. Ada satu bapak-bapak, orang Chinese saudara. Dia seumur saya lah. Waktu itu umur 30 lebih dia. Kuyu, kurus kering, saudara. Lesu. Tidak kelihatan siapa dia. Pokoknya kuyu, kurus kering. Dia bilang begini, saya ini sakit GERD. Tahu, GERD itu asam lambung yang parah. 2 tahun, tidak bisa kerja dia bilang, sakit sekali. Tiap kali kita doain. Kita doain. Saya pikir ini kena roh jahat, layani pelepasan. Saya waktu lakukan itu nggak pernah berpikir apa-apa, cuma layani aja. Karena dia anggota gereja. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, bimbing dia, doain dia.
semangatin dia, saudara. Dia sembuh, saudara. Apa waktu dia sembuh dia kasih saya uang? No. Kami cuma bersahabat. Setelah sembuh, saudara, saya jarang ketemu. Nah, inilah manusia. Lagi sakit cari Tuhan. Udah sembuh, hilang dia. Tapi dia tidak pernah lupa sama saya. Yang dulu sering doain dia. Paling ketemulah di tempat-tempat di Batam. Salam, apa kabar Pak? Salam. Ya sopan sih. Nah, waktu saya bangun gereja ini, 7 tahun lebih lalu. Namanya Pak Alex. Saya telepon dia, Pak Alex, saya nggak minta saudara. Saya cuma bilang begini, tolong ke gereja saya mau tanya, ini AC-nya cocok AC apa nih? Ada AC yang pakai AHU ya, yang gede itu, langsung bolong-bolong. Ini nih AHU nih, cuma kita nggak pakai. Yang ini nih. Dia datang ke sini, setelah dia lihat, nggak cocok Pak pakai AHU, pakai AC standing aja yang 5 PK. Lalu dia bilang begini, saya ada Pak, ada 6 biji, nggak pakai, biasa saya sewain, ini ada di gudang 6 biji. Nah inilah nih AC-nya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak ambil aja, tinggal beli kompresor aja, dulu 2,5 juta. Jadi belinya 6 biji 15 juta. Tahu nggak, waktu itu harga barunya hampir 20 juta. Kalau saya beli 6 udah 120 juta yang baru. Tapi dia bilang, Bapak ambil aja, second sih Pak, tapi masih bagus, beli kompresornya. Nah, inilah AC yang kita pakai. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu saya doain dia, nggak pernah saya mikir, kapan ya kalau dia sembuh kasih saya uang. Kapan ya saya terima hasil? Enggak. Saya lakukan bagian saya. Tapi 7 tahun kemudian, saya menuai apa yang saya lakukan 7 tahun lalu. Terima kasih Pak Alex. Masih suka berhubungan, dia kadang tanya saya, anak saya mau gereja Pak, gereja mana? Oh jangan tempat saya, Bapak di Batam Center, anak Bapak jauh. Ke GMS aja. Saya enggak serakah jemaat kok. Kalau saudara jadi jemaat saya, itu Tuhan yang suruh ke sini. Tapi kalau ada yang keluar, itu keputusan saudara. Saya enggak pernah paksa untuk berjemaat di sini. Amin. Yang saya rindukan, kalau ada orang berjemaat di sini, jadilah jemaat yang berkomitmen. Jadi bagian keluarga. Bergerak bersama. Berdoa bersama. Mau berkontribusi, mau layani sama-sama. Mau jadi keluarga. Tapi kalau enggak mau, saya enggak paksa. Pak Alex enggak sampai di situ. Saya menuainya enggak cuma sekali, saudara. Waktu ruang sekolah minggu mau direnovasi. Maaf, jangan tersinggung. Saya umumkan ke jemaat, mau renovasi 5 juta. Ekstra kolektor. Berkali-kali, tiap kali kolektor, cuma dapat 800.000. Kalau enggak salah 3 kali. Jujur saya sedih, plus kecewa. Aduh nih jemaat, kok gak mau nabur? Yang pakai ruang sekolah minggu juga anak-anak kalian. Ya kalau itu saudara bertobat. Ini rumah saudara. Ayo jangan cuma mau fasilitasnya aja. Jangan mau terima-terima, kontribusi dong. Saya gak sabar, saya telepon Pak Alex. Pak Alex, saya lagi renovasi sekolah minggu. 2 mau dibongkar tengahnya jadi 1. Saya perlu 5 juta. Dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dia transfer saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, saya lakukan bagian saya nabur. 7 tahun lebih. Saya 7 tahun lalu. Itu sekitar berapa tahun saya menuai AC. Sekali. Lalu berjalan 5-6 tahun. Kalau nggak salah baru renovasi. Saya menuai 2 kali, dia kirim 5 juta lagi. Nah kemarin yang di Tanjung Uncang, gereja kita, cabang. Saya telepon lagi. Pak Alex, saya dikasih jemaat bangunan, saya mau bikin cabang. Masih ada AC enggak? Kali ini saya minta. Langsung dikirim 2 unit. Ada di rumah Pak Sen, ya. Tinggal
Dia bilang gini, Pak, saya kirim indoor dulu, nanti outdoor nyusul Pak. Dia kasih 2 unit yang 5 PK. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Cerita ini, saya sedang menguatkan saudara. Kita nabur, jangan pernah berpikir kapan aku menuai. Tabur aja, dengan ketulusan, karena kita mengasihi. Tuhan tidak pernah hutang. Pada waktu yang paling tepat, Dia akan bayar hutang. Artinya Tuhan tidak pernah hutang. Waktu paling tepat, Dia kembalikan apa yang kita tabur berlipat kali ganda. Bahkan tidak cuma sekali, berkali-kali kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang setuju bilang amin. Amin? Ya. Orang yang memberkati gereja Tanjung Uncang yang saya cerita berapa minggu lalu 25 juta. Itu karena setiap kali ke rumah saya, dia bilang gini, Pak doain saya. Waktu dia Katolik, saya ajak ke gereja, saudara. Di gereja lama. Tiap kali ke rumah, Pak doain saya. Kenapa? Saya bikin salah Pak. Saya doain, Tuhan ampuni dia. Saya enggak marahin dia, Tuhan ampuni dia. Kuatkan dia, biar dia jadi orang yang takut Tuhan. Cinta Tuhan, berkati pekerjaannya. Dulu naik motor saudara, kemudian naik mobil bekas dia beli. Saya nggak usah sebut, mungkin dia nonton nanti. Sekarang kaya sekali, punya ekspedisi. Sering ke rumah, saya cuma lakukan bagian saya. Saya nggak pernah kasih dia uang, saya cuma doain. Kasih hati saya, doain. Tapi itu berkesan buat dia. Sama waktu gereja ini ada, saya bilang, saya panggil namanya, ayo ke gereja. Coba kamu lihat, kamu perlu apa? Bapak perlu apa? Saya langsung ngomong, karena dia bilang, Bapak perlu apa? Saya minta AC 4. Dikasih AC itu, ruang sekolah minggu sama kantor, 4. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya terus menuai. Waktu gereja Tanjung Uncang ada, saya bilang, saya mau ketemu. Kenapa? Proyek gereja. Dia udah tahu kalau ketemu saya. Saya bilang, saya lagi mau beli perlengkapan. Oke Pak, minggu depan, itu hari Sabtu. Minggu depan Pak, saya kasih 25 juta. Lalu saya ada kirim ke grup, dapat cek 25 juta. Saya nuai lagi, kenapa? Karena saya suka nabur saudara. Saya suka nabur, dan menuainya berkali-kali. Nah saya mendorong saudara, kalau engkau punya uang, bisa engkau tabur, tabur uangmu. Kalau enggak punya uang, tabur hatimu. Tabur doamu, tabur tenagamu, tabur perhatian, tabur waktumu. Intinya kau menabur, kau pasti menuai. Dan menuainya berkali-kali. Katakan amin. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, menabur itu artinya memberi. Nabur kan? Memberi. Memberkati, menjadi berkat. Nah, tadi saya udah ngomong ya, kita bisa menabur dalam berbagai bentuk, saudara. Nah, hukum tabur tuai ini harus dilakukan. Kalau kita ingin mendapatkan tuaian dan hasil. Jika tidak akan menuai. Mari kita hidup. Bukan berdasarkan apa yang kita rasa. Perhatikan saya. Jalani hidup ini mengikut Tuhan. Bukan tolok ukurnya apa yang kita rasa dan apa yang kita pikir. Kalau kita merasa tolok ukurnya perasaan dan pikiran kita, maka kita kemungkinan besar tidak akan melakukan firman Tuhan. Karena perasaan dan pikiran kita selalu bertolak belakang kecenderungannya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, tabur. Tabur yang banyak supaya engkau menuai yang banyak. Perasaan bilang begini, untuk apa? Perasaan, untuk apa? Sayang kan? Pikiran juga bersama, pikiran dan perasaan menyambung. Nabur, aku aja gak cukup. Gak jadi nabur. Tabur. Untuk apa nabur? Mendingan beli bakso.
Untuk apa nabur? Mendingan beli HP. Untuk apa nabur? Kan anak-anak, mending kasih makan anak-anak, beli baju anak-anak. Perasaan dan pikiran bermain. Ini baru dalam satu hal, menabur. Belum dalam hal yang lain. Kalau kita mau bicarakan topik yang lain, misalnya mengampuni. Untuk apa? Dia jahat begitu. Di sini, dia nyakitin berkali-kali, ngingatnya. Gak jadi ngampuni. Sama dalam hal menabur begitu. Perasaan dan pikiran kita seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya sehari ini saya mau bilang sama saudara begini. Dengar baik-baik. Saya sering ajarin sama saudara. Berkali-kali saya ajarin sama saudara. Kalau dengar firman, lakukan. Amin. Nih saya ajak saudara ngulang lagi. Prinsip yang saya ajarkan. Angkat tangan kanan saudara. Angkat tangan. Saudara tahu kan? Sering kan? Ikutin saya. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itu prinsip ngikut Tuhan. Dengar firman dari mimbar. Gembala saudara ngajarin. Firman Tuhan. Ada kok dasarnya di Alkitab. Alkitabiah. Kecuali saya ngajarnya yang enggak. Enggak ada dasar firmannya, enggak usah ikutin. Tapi kalau saya ngajarnya benar, seperti saya bilang tadi, dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Sebab kalau saudara mulai berpikir, mulai merasa rasa, kecenderungannya saudara tidak lakukan. Karena daging ini seringkali bikin kita tidak taat sama Tuhan. Makanya di kitab Galatia, firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh roh. Sebab jika engkau hidup oleh roh, engkau akan melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Sebaliknya jika engkau hidup menurut daging, maka engkau akan hidup dikuasai oleh daging, oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya percideraan, kepentingan diri sendiri, percabulan, egois, dan segala macam. Makanya dengar firman, dengar, lakukan. Kalau Tuhan suruh tabur, dan itu kesempatan, tabur. Apa yang engkau bisa tabur, tabur. Setiap ada kesempatan menabur, jangan disia-siakan. Karena waktu kita diberi kesempatan menabur, itu berarti nanti kesempatannya menuai. Amin. Ya. Jangan pernah lewatkan kesempatan untuk menabur. Saya nggak bisa kasih uang, nggak apa-apa. Apa yang kau bisa? Saya juga bukan orang kaya yang sebar-sebar duit, bukan. Saya bisa memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan jadi gembala saudara. Saya bisa menabur firman, saya belajar firman. Saya siapkan berhari-hari. Saya fokus siapkan yang terbaik buat jemaat kasih makanan. Itu bagian saya. Saya mungkin gak pernah kasih saudara uang. Karena uang saya gak banyak. Saya kasih yang lain, waktu saya, hati saya, doa saya, perhatian saya buat saudara. Dan saudara juga begitu. Kalau ada uang, kasih uang. Kalau ada tenaga, kasih tenaga. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Bahkan lebih dari itu. Kalau engkau tanam bibit mangga, keluarnya mangga. Gak pernah orang tanam bibit mangga, keluarnya durian, saudara. Gak pernah, saudara. Amin. Kau tabur apa, engkau menuai apa. Bahkan lebih daripada itu, ada berkat-berkat rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjut. Saya ajak saudara untuk introspeksi hidup saudara. Makanya setiap kali firman disampaikan, fokus dengar. Dengar masuk kiri, masuk ke hati, pikiran, introspeksi sambil dengar introspeksi. Kalau bisa catat saudara, pulang pelajarin lagi, tadi Tuhan bicara apa ya? Ada poin apa yang Tuhan bicara khusus di hatiku? Tuhan mau aku apa? Rema itu diambil. Lalu lakukan, saudara. Oh ternyata selama ini
aku ini kurang banyak menabur. Oh selama ini aku terlalu cuek, gak peduli dengan sekitarku. Aku gak peduli dengan keluargaku. Aku gak peduli dengan orang tuaku. Sepupu-sepupu, ponakan, keluarga besar, kakak adik, aku gak peduli. Kurang peduli. Aku kurang peduli dengan gerejaku, teman-teman di gereja. Kurang peduli dengan tetangga. Berubah. Hidupmu harus mencerminkan Yesus dimanapun kau berada. Amin. Jangan sampai orang gak lihat Yesus dalam hidupmu. Katanya Kristen, pelitnya minta ampun. Katanya Kristen, mau enaknya aja. Katanya Kristen, gak ada kepedulian. Nah, jadi sandungan. Harusnya kebalikannya. Ih, keren nih orang Kristen. Perhatiannya, kemurahan hati, baik sekali, peduli lingkungan, peduli sama orang-orang sekitar. Harusnya begitu kan? Amin. Coba saudara renungkan bagaimana hidup saudara selama ini. Apakah engkau suka menabur atau enggak? Coba ingat, kapan terakhir kali nabur? Kapan? Lah ingat Pak, ya karena gak pernah nabur. Kapan terakhir kali bantu orang? Gak ingat Pak. Saya ingat saudara. Kemarin yang aku ketinggalan HP, aku turun. Hari apa ya? Hari Kamis. Saya nggak bilang saya baik, tapi saya belajar suka memberi sesuai kemampuan. Hari Kamis saya naik dari bawah, tiba-tiba HP saya ketinggalan. Pas sampai di atas, saya turun lagi saudara. Begitu turun, saya ketemu office boy. Nah kalau pegawai di bawah ini, kita ada tiap bulan kasih. Nah ini office boy jarang ketemu, begitu ketemu, tergerak saya kasih uang. Yang gak banyak 100.000. Pak sini. Ya bang gimana, sama-sama orang Palembang. Kita ngobrol, saya bilang sini, saya kasih 100.000. Udah seneng banget. Di bawah, waktu saya ke mobil, Pak terima kasih ya, banyak rezekinya, amin. Dia muslim, banyak rezeki Pak, sukses, alhamdulillah, amin. Saya bilang gitu. Jadi berkat. Jangan sampai dia tahu saya pendeta. Pelit banget tuh pendeta. Enggak saudara, belajar. Kalau mereka lebaran, tiap tahun saya belikan sarung, saya belikan baju koko, semua saya belikan. Ibu yang itu, Ibu Yanti itu saya kasih. Pegawai Pak Indro, Pak Widi, Pak Jumadi, dikasih saudara. Belajar nabur, amin. Nah bagaimana hidup saudara? Kapan terakhir kali nabur? Suka nabur enggak? Enggak suka Pak, mulai hari ini belajar nabur. Jangan cuma mau nuai. Ingat, kalau engkau enggak nuai, kalau engkau enggak nabur, engkau enggak menuai. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Ya. Firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, pada saudara dan saya. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ini salah satu rahasia lagi. Rahasia hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara suka memberi, maka hidup saudara, hati saudara penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Pasti saudara. Kalau saudara habis memberi, ya baik itu uang, habis menolong orang, habis mendoakan orang, habis membantu orang, pasti hatimu sukacita. Pasti saudara. Makanya saya belajar untuk suka menabur. Bahagia selalu, sukacita selalu, saudara. Saudara, kalau kita nggak suka nabur, ya, saya perhatiin nih. Saya lihat nih, jangan tersinggung ya.
Saya nggak sebut nama. Tapi saya tahu kok jemaat saya. Saya tidak sedang menghakimi saudara, enggak. Saya sedang ngajarin firman Tuhan. Tapi kalau saudara kena, jangan tersinggung sama saya. Saya tidak punya sentimen pribadi dengan saudara, per orang. Enggak. Saya mengasihi saudara. Saya menyampaikan kebenaran. Dan kalau itu kena saudara, jangan marah sama saya, tapi bertobat. Saya perhatikan saudara. Ya. Orang-orang yang suka nabur, jemaat yang suka nabur. Gak cuma uang ya, suka doain orang, suka bantu, suka melayani. Itu wajahnya ceria saudara. Wajahnya ceria. Hidupnya damai. Penuh sukacita. Rumah tangganya rukun. Dan jarang saya dengar kekurangan. Mungkin gak kaya raya, tapi berkecukupan. Sebaliknya, jemaat yang gak suka nabur, saya ngomong jemaat aja deh, biar saudara introspeksi. Sayakah itu? Kalau itu saudara berubah. Sebaliknya jemaat yang gak suka nabur, wajahnya muram. Kelihatan banyak beban. Rumah tangga gak harmonis. Selalu merasa kurang dan banyak masalah dalam kehidupannya. Karena nggak suka nabur. Saudara, orang pelit, kalau nggak suka nabur, nggak suka memberi, itu kan namanya pelit. Ya, orang pelit itu hidupnya tidak ada sukacita. Kenapa dia pelit? Karena dia selalu khawatir. Kalau dia memberikan bagian dari hidup dia nanti bisa miskin. Dia nanti kekurangan. Jangan kasihlah. Nanti kurang punya kita. Kalau kurang punya kita, nanti susah. Akhirnya nggak jadi beri. Selalu mikirnya gitu. Punya 10 misalnya. Bisa kasih 1 kan? Bisa kasih 2 kan? Janganlah. Nanti nggak cukup ke depannya. Gimana hidup kita nanti? Mikirnya selalu gitu. Khawatir. Gak percaya janji Tuhan. Janganlah. Capeklah. Nanti gimana kalau besok mau kerja? Nanti tenaganya gak ada. Pelit, saudara. Khawatir. Banyak khawatirnya. Tapi sebaliknya, orang yang suka memberi, itu hidupnya penuh dengan iman kepada Tuhan. Gak apa-apa beri. Percaya Tuhan lihat. Gak apa-apa beri. Tahu Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti mengembalikan. Dan habis dia beri, sukacita dia. Tapi orang pelit, khawatir. Lalu sukacita dari mana? Malah tertuduh. Aku enggak kasih. Mau kasih, enggak mau. Enggak kasih, tertuduh. Lalu nyala-nyalain yang lain. Fakta kan saya bilang. Silakan kalau mau tersinggung, tapi bertobat, saudara. Amin. Ya. Makanya firman Tuhan bilang begini, baca nih. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ketika engkau dalam keadaan sulit, engkau dalam keadaan kekurangan, kekeringan ya. Saudara, alasan orang gak memberi itu ini aja. Saya lihat, kenapa orang gak memberi? Selalu alasannya gini, kami lagi dalam keadaan sulit. Kami lagi dalam keadaan susah. Oh nanti gimana? Khawatir tadi ya, itu juga alasan. Saya mau bilang begini saudara. Kalau memang keadaanmu sulit, keadaanmu kekeringan, bukan berarti engkau tidak bisa menabur. Amin. Seperti saya bilang berkali-kali di atas, menabur itu tidak cuma bicara uang. Tenaga, pikiran, hatimu, waktumu bisa kau tabur. Nah ini firman Tuhan ngajarin. Ketika engkau merasa engkau dalam keadaan sulit, kekurangan, engkau gak bisa bantu uang, bantu yang lain. Lihat Ishak.
Kisah Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6, ayat 12 sampai 13. Ceritanya begini, dikatakan ketika keadaan kekeringan di daerah mereka, banyak orang pindah pergi ke Mesir. Teman-teman Ishak, penduduk di sekitar kota itu, pergi ke Mesir. Mesir bicara dunia, cara-cara dunia, gaya hidup dunia, gak kenal Tuhan, gak takut Tuhan. Itu artinya. Lalu Tuhan bilang sama Ishak dan istrinya, jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar, di tempat yang Tuhan bilang, di Gerar. Ayat 1 sampai 6. Ketika Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, jangan pakai cara dunia, jangan hidup seperti dunia. Hidup di Gerar, di tempat yang Tuhan tetapkan. Dikatakan, maka taat Ishak. Ishak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Padahal itu kekeringan di daerah itu. Tuhan bilang jangan pergi. Memang Mesir, daerah yang subur. Tuhan bilang jangan pergi. Dia taat, saudara. Dia nggak bilang sama Tuhan, tapi Tuhan, ini kan lagi kering, kemarau, mau makan apa Tuhan? Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tapi Tuhan nanti makan apa? Tinggal di Gerar, tapi Tuhan gimana masa depanku? Enggak, dia enggak argumen sama Tuhan, dia enggak bantah Tuhan. Waktu Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, dia tinggal di tempat di Gerar di mana Tuhan suruh. Nah kita kan seringkali argumen sama Tuhan. Tuhan suruh tabur, kita bilang tapi Tuhan. Bantu kata Tuhan, tapi Tuhan. Tapi terus. Saya kan sering ajarin sama saudara. Ikut Tuhan gak usah pakai tapi-tapi. Ikut Tuhan dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Mungkin kau gak ngerti kenapa begitu. Ishak waktu disuruh tinggal di Gerar. Dia gak ngerti kenapa Tuhan suruh tinggal di Gerar. Yang lagi kemarau, lagi kering. Tapi dia taat sama Tuhan. Seringkali Tuhan suruh sesuatu, kita nggak ngerti. Bertentangan dengan keadaan kita. Tapi hari ini belajar, jangan pernah argumen sama Tuhan. Jangan pakai tapi sama Tuhan. Tuhan suruh apa? Kerjakan, saudara. Tuhan suruh tabur. Tuhan suruh tabur, engkau nggak punya uang, pikir aku bisa bantu apa ya? Aku bisa bantu apa ya? Mungkin doa, paling gampang, aku doain dia. Jadi beban doa aku doain. Aku bisa bantu apa? Aku ke rumahnya. Aku hibur dia. Kita sering kali kan enggak mau, saudara. Tuhan suruh tabur, aku aja lagi susah. Suruh mikirin yang lain. Wah, enggak bisa lah. Padahal itu kesempatan untuk menuai. Ishak di tengah kekeringan. Ayat 12-13 berkata, lalu Ishak menabur. Bayangin, di tengah kekeringan dia menabur. Ini cerita dituliskan di Alkitab. Bukan tidak ada tujuan. Kisah ini dituliskan di Alkitab untuk ngajarin saudara dan saya. Mungkin kita lagi dalam keadaan kekeringan, belajar nabur saudara. Jangan jadikan kesulitan, kesusahan, kekeringan alasan untuk tidak menabur. Ishak ayat 12 berkata, Ishak menabur. Dan waktu dia menabur, baca nanti di rumah ya, foto, baca di rumah. Ishak menabur, lalu Alkitab berkata, dia menuai 100 kali lipat ganda. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu upah orang yang beriman kepada Tuhan. Yang tidak berargumen sama Tuhan. Di Alkitab dicatat, hasil itu 30 kali lipat, 60 kali lipat. Ini 100 kali lipat. Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Hasil yang maksimal. Kenapa? Karena dia taat penuh sama Tuhan. Ayat 13 berkata, lalu Ishak bertambah kaya, semakin kaya, dan menjadi sangat kaya. Semua pingin kaya, saya juga. Tapi semua mau nggak nabur? Belum tentu. Saudara ingat sekali lagi, rahasia menuai harus menabur. Dan menabur di ladang yang subur. Amin. Engkau mungkin kekeringan hari ini. Tapi pakai rumus firman Tuhan, hukum Tuhan. Kalau engkau ingin menuai, tabur. Tabur dan tabur. Siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit.
menabur banyak, menuai banyak. Engkau tidak mau nabur, jangan harap menuai. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang gini, jangan ngangguk-ngangguk aja, lu ngerti enggak Pak Ferry ngomong gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari baca Yohanes 1 Yohanes ayat 37 sampai 18. 23. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini firman Tuhan, bilang amin. Banyak sekali orang cuma ngomong, saudara. Dia baik, tapi tidak ada bukti, omdo. Saya udah berkati ini Pak, berkati itu, berkati ini, berkati itu. Saya kalau dengar begitu, ya puji Tuhan. Mudah-mudahan benar. Perbuatan yang 2-3 tahun lalu lakukan, yang hari ini, ditanya, hari ini masih lakukan enggak? Enggak, cuma sekali-sekali. Saudara, hidup sama Tuhan itu bukan sekali-sekali, tapi selalu, katakan selalu. Makanya Yohanes pasal 15 ayat 16. Kalau nggak salah ayatnya bilang begini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku sudah menetapkan kamu supaya menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Arti buah tetap itu apa? Selalu berbuah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Berarti menabur itu harus selalu menabur, saudara. Itulah buah kebaikan hati kita. Amin. Supaya apa yang kita lakukan itu ada hasil. Tuhan kasih hadiah apa? Apa yang kamu minta, Tuhan jawab. Kalau saudara suka memberi, maka engkau akan diberi oleh Tuhan. Doamu dijawab. Kalau engkau suka menabur, engkau akan menuai. Tapi kalau engkau tidak mau menabur, engkau mengeraskan hati, engkau pelit, maka kau nggak ngalami janji Tuhan. Maaf nih, jangan tersinggung. Kalau hari ini engkau sedang bergumul apapun, keuangan dan segala, engkau nggak mau lakukan firman Tuhan, engkau nggak akan ada perubahan hidupmu. Berputar-putar di masalah. Tapi belajar, lakukan perintah Tuhan. Karena setiap perintah Tuhan, itu ada upah yang akan diberikan bagi kita. Amin. Ya, sedikit lagi. Ini beberapa ayat yang menjadi dasar apa yang saya sampaikan. Yang meneguhkan perintah Tuhan. Mari baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 11, 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita sudah dikasihi Tuhan. Kata sedemikian itu adalah sesuatu yang besar. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita, kita terima. Kalau kita terima dari Tuhan, maka kita juga harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Tuhan, huruf besar. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Kata harus itu perintah, saudara. Wajib dilakukan. Kemarin kami belajar pria sejati. Ngapa pria nggak maksimal? Karena pria seringkali nganggap perintah Tuhan itu sebagai undangan. Kalau undangan tuh boleh datang, boleh tidak. Artinya suka-suka gue lah Tuhan. Gue mau lakukan, nggak lakukan suka-suka. Makanya hidupnya nggak maksimal. Tapi kami belajar di pria sejati. Setiap perintah Tuhan harus dilakukan. Katakan amin. Makanya maksimal. Tuhan memang nggak paksa. Tapi Tuhan perintahkan keputusan sama kita. Dan kita harus memutuskan. Setiap perintah Tuhan, saya pasti lakukan. Itu yang benar ikut Tuhan. Amin. Katakan amin. Yang kencang, amin. Nah itu, tepuk tangan buat Tuhan. Nih, Matius 22, 37, 39. Mengasihi Allah dan sama adalah perintah yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu.
Dan kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah perintah yang utama dan terutama. Kalau Alkitab saudara rebus, saudara peras-peras, saudara jus, keluarnya 2 ayat ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada banyak orang yang bilang, aku cinta Tuhan. Tapi lihat kiri kanan ada yang susah, tidak pernah memberkati. Tidak ada pedulinya. Benar enggak mengasihi Tuhan? Karena orang yang mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesamanya. Yang setuju bilang amin. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesamanya. Saudara, Yesus, saya agak lama ya, biar saudara dapat menu spesial lengkap. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ini nggak ngerti, orang seberang selalu bilang, apa sih nyembah manusia? Yesus itu Tuhan jadi manusia, supaya dalam kemanusiaannya kita bisa meneladani Dia. Bisa mencontoh, oh ini yang dikerjakan Yesus waktu hidup sebagai manusia di dunia ini. Yesus itu mengisi hari-harinya, Alkitab berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Saya juga mencatat, Yesus juga memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Yesus itu tiap hari kerjanya apa? Menabur, ngajar, menabur pengajaran firman, memberitakan Injil kabar baik, melenyapkan, menolong orang susah, melepaskan orang terikat, kasih makan. Itu hari-harinya Tuhan. Dia memberikan teladan bagaimana mengasihi sesama, menabur hidupnya bagi sesama. Ini harus kita teladani. Kita mungkin gak bisa tiap hari. Tapi setidaknya kita melakukan apa yang mampu kita lakukan. Amin. Saya tanya, kapan saudara memberkati orang-orang di gereja? Memberkati famili saudara. Oh iya Pak, saya ini murah hati buat istri dan anak-anak. Saya ngomong loh kalau itu. Itu udah pasti. Maksudnya di luar itu saudara. Amin. Coba lihat sekelilingmu. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Untuk apa yang Yesus lakukan? Jadi berkat menabur. Alkitab berkata begini saudara. Aku memberikan kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, kata Bapa, nama di atas segala nama, supaya semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Itulah upah yang Bapa berikan kepada Yesus waktu Yesus jadi berkat. Kalau saudara jadi berkat, saudara dimuliakan sama Tuhan. Manusia, orang sekitar saudara juga memuliakan saudara. Amin. Jadi berkat saudara, jadi berkat. Kita sebagai orang Kristen harus meneladani cara Yesus hidup, jadi berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak ladang yang subur untuk kita bisa menabur. Menabur untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Ya, saudara bisa menabur di gereja. Menabur untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Persepuluhan yang saudara kembalikan ke gereja, sering kali saya ngomong, itu dipakai untuk bayar listrik. Hampir 5 juta satu bulan. Saudara kalau bisa enak, kena AC ini sekali ibadah nih kurang lebih 1 juta bayar listrik. 800.000 bayar listrik. Bayar PK-nya Pak Andi, beli snack untuk anak-anak, bayar maintenance. Saya enggak full time. Sekali lagi saya ngomong, saya enggak full time. Saya ada usaha, saya hanya melayani dengan sukacita. Jadi perpuluhan saudara, enggak mungkin saya ambil untuk beli jam Rolex, beli mobil, enggak. Kalau ada yang begitu ya itu urusan pendeta lain. Saya enggak. Saya mengasihi saudara, saya melayani dengan hati saya karena saya mengasihi Tuhan. Mari bantu. Saudara menikmati ibadah, firman Tuhan, fasilitas. Mari berkontribusi di tempat saudara tertanam di sini. Di mana saudara makan makanan rohani.
Di situ saudara harus membantu berkontribusi. Amin. Perpuluhan saudara, persembahan saudara untuk pelayanan gereja. Ini ladang yang subur, saudara. Yang kedua, menolong dan memberkati teman-teman kita yang lagi butuh pertolongan. Keluarga dulu, saudara. Orang tua, saudara-saudara, sepupu, saudara jauh butuh pertolongan. Berikan semampu kita. Orang-orang di gereja yang butuh, kasih. Makanya kita ada diakonia, saudara. Saya titip sama saudara, Pak Halomon, tolong berdiri Pak Halomon. Sekali lagi, dulu saya pernah titip. Pak Halomon ini stroke, saudara. Naik tangga aja susah, nggak bisa kerja, saudara. Mari kita bantu dia. Kita ada kasih diakonia. Saya sering ketemu ibu-ibu, Bu, minta duit. Untuk apa? Bingung ibu-ibu. Bapak ngapain minta duit sama saya? Minta duit dulu, 50, 100. Untuk apa Bapak nih? Bingung. Ya kasih aja, dikasih. Saya panggil Pak Halomon. Ah, ini buat Bapak. Senang dia. Saya minta saudara perhatikan. Ketemu Bapak ini, mungkin gak usah tiap minggu. Sebulan sekali, ini 20.000, 50. Kalau 5 orang kasih aja udah, seminggu udah 250.000. Atau 100.000, membantu beliau. Karena dia gak bisa kerja, bukan dia malas, dia gak bisa kerja. Kita harus bantu. Amin. Sisihkan uang belanjamu. Dia gak bisa kerja, kecuali dia sehat gak mau kerja. Saya nggak akan bantu. Duduk Pak. Saya minta saudara juga memberkati anak-anak STT. Tolong anak STT berdiri. Oni, Jess, Dorgis. Tepuk tangan buat mereka. Saudara. Ya, silakan duduk. Ini anak-anak STT real. Saya minta bantu pelayanan. Oni, Dorgis, sekolah minggu, main gitar di doa, pendukung, jadi worship leader. Kita ada kasih PK, tapi pas-pasan. Mereka butuh diberkati oleh Bapak Ibu. Nggak usah tiap minggu, ya pokoknya mau tiap minggu juga boleh. Mari berkati, saudara. Lihat lagi yang lain-lain, orang-orang susah. Yang membutuhkan pertolongan. Di gereja. Nggak usah Om Dode di luar-luar gereja. Saya tuh, maaf kalau tersinggung. Kalau yang di dekat-dekat aja nggak bantu, mana mungkin bantu yang di luar. Kalau ada juga udah jarang-jarang dah. Betul nggak? Kalau yang di depan mata aja nggak usah cerita banyak deh sama saya. Yang di depan mata dulu, saudara. Keluarga sendiri, orang tua, kakak beradik, dibantu, saudara. Anggota gereja dibantu, saudara. Amin? Saya titip ya, Pak Alomuan, anak STT. Lihat lagi siapa yang butuh bantuan. Yang ketiga, menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, saya sengaja sebutkan ini karena kita sedang punya proyek pembangunan cabang kita di gereja Tanjung Ucang. Kita butuh dana hampir 75 juta. Sudah kekumpul setengah, saudara. Ada 35 juta, masih 40 juta lagi. Saya berdoa saudara punya hati untuk berkontribusi, untuk menabur. Semampu saudara, serela saudara. Jangan berikan kalau saudara nggak rela. Jangan berikan karena saya suruh, bukan. Tapi berikan karena saudara mengerti, ini rumahku juga, ini gerejaku. Aku diberkati. Aku mau ambil bagian dalam pembangunan gereja Tuhan. Cabang dari tempat aku beribadah. Bukan buat saya. Dan saya percaya ini taburan di ladang yang subur. Karena ini membangun rumah Tuhan. Saudara pernah dengar saya khotbah, Daud waktu dia mau bangun bait Allah, Tuhan bilang enggak usah, nanti Salomo. Daud enggak boleh bangun. Tapi dia enggak bilang, oh ya udah, aku cuek, enggak. Dia keluarkan hartanya, emas, kekayaan. Dia enggak boleh bangun, tapi dia bantu pembiayaannya. Dan Alkitab menuliskan Tuhan enggak pernah hutang. Ayo baca sama-sama akhir hidup Daud. 2-3. Kemudian matilah ia, Daud, pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya, menggantikan dia. Orang yang suka nabur di rumah Tuhan. Diberikan umur panjang. Lanjut umurnya, putih rambutnya. Penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Karena Tuhan tidak lupa, Daud suka menabur di rumah Tuhan. Saya tutup saudara, ya. Kalau kita ini
Menabur berarti kita menempatkan diri kita di posisi yang tepat, yang benar, yaitu di jalur kemurahan Tuhan. Alkitab berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam keribaanmu, ke dalam keribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bayangin ini, kalau engkau menabur maka kembaliannya apa? Dipadetin, digoncang-goncang, padet lagi sampai keluar, itu yang diberikan. Artinya kelimpahan Tuhan janjikan buat kita. Amin. Mari bangkit berdiri, saudara.